Masih bersama dengan Prof. Bayu Dwi Anggoro, ahli hukum tata negara dari Universitas Jember. Prof, tadi yang juga sempat disampaikan oleh oleh majelis hakim adalah kenapa yang disampaikan oleh 7 orang pemberi keterangan dari Bawaslu adalah bukan soal hasil temuan 19 masalah pada pemungutan suara, di mana itu disampaikan pada 15 Februari yang lalu ada 13 permasalahan pada pemungutan suara dan juga 6 permasalahan pada saat penghitungan suara. Itu yang sangat disayangkan ya. Ya, jadi kalau kita lihat sidang kemarin ya, waktu ketua majelis menutup persidangan, itu kan sebenarnya ada pesan yang disampaikan kepada pemberi keterangan yaitu Bawaslu. Karena kan keterangan Bawaslu sebenarnya ada 2 hal yang harus diterangkan sesuai tata cara beracara di MK ya dalam penyelesaian hasil pemilihan umum Pilpres itu. Yang pertama adalah keterangan perihal laporan atau temuan terkait dengan pokok permohonan dari pemohon. Yang kedua adalah laporan ya, atau keterangan terkait penyelesaian atas pokok permasalahan yang dimohonkan oleh pemohon. Nah, kalau kita lihat pemohon ini kan mempermasalahkan mulai dari pencalonan, mulai dari proses selama masa kampanye, pemungutan suara, termasuk penghitungan suara. Nah, kebetulan salah satu yang jadi perhatian adalah ketika pada tanggal 15 Februari Bawaslu sudah menyampaikan konferensi pers tentang 19 permasalahan terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara. Nah, majelis hakim sebenarnya sudah memberikan arahan kepada Bawaslu agar keterangan yang disampaikan pada 15 Februari itu dibawa, menjelaskan ya, untuk mengelaborasi, untuk lebih menjelaskan bagaimana sesungguhnya hasil pengawasan Bawaslu yang disampaikan pada tanggal 15 Februari 2024, 1 hari setelah pemungutan suara. Nah, hal itu yang kemudian nampaknya Bawaslu pada saat hari ini mencoba untuk memenuhi itu dengan menghadirkan 1 orang ahli dan 7 orang saksi yang meskipun akhirnya oleh majelis hanya 1 yang boleh jadi saksi, 6 ini karena merupakan anggota Bawaslu pemberi keterangan. Nah, tadi sempat di awal kesaksian MK mengingatkan lagi agar yang disampaikan adalah hal-hal yang terkait dengan pokok permasalahan yang diharapkan oleh pemohon. Di sini di laman dari bawaslu.go.id ini juga disampaikan bahwa 13 permasalahan pemungutan suara itu diantaranya ada 37.466 TPS yang mengalami pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari jam 7 pagi, kemudian ada 2.271 TPS yang terjadi mobilisasi dan atau mengarahkan pilihan pemilih, kemudian juga ada 11.233 TPS di tanggal 14 Februari didapati adanya sirekap yang tidak bisa diakses oleh pengawas pemilu, saksi dan atau masyarakat. Jadi itu sebenarnya harusnya lebih lebih besar, lebih major ya, permasalahan-permasalahan dugaan kecurangan di tanggal 14 dan juga pada saat penghitungan juga begitu. Iya. Jadi kalau kita lihat Bawaslu ini kan kemudian kemarin diperintahkan oleh MK agar lebih mengelaborasi itu, memberikan dibawa ke persidangan, karena kan apa yang disampaikan Bawaslu itu kan di luar persidangan. Nah, agar dibawa ke persidangan agar jelas duduk masalahnya ini. Apakah benar sebagaimana disampaikan oleh Bawaslu ataukah memang data itu masih kemudian perlu verifikasi kembali. Bahkan diperintahkan juga KPU. KPU gimana tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu, temuan Bawaslu. KPU menjawab, kami nggak punya domain karena itu adalah temuan Bawaslu dan Bawaslu lah yang megang data itu. Nah, tentu kemudian seyogianya itu yang kemudian disampaikan di dalam persidangan sehingga majelis hakim ya, konstitusi, kemudian pemohon, pihak terkait, termohon bisa kemudian mendapat kejelasan atas statement Bawaslu pada tanggal 15 Februari tersebut. Prof.